Beroperasinya jalan tol fungsional Jogja Solo, ruas Prambanan Taman Martani berdampak pada arus lalu lintas di pintu masuk DIY, khususnya gerbang tol Prambanan. Arus lalu lintas yang akan masuk Jogja via gerbang tol Prambanan cenderung landai, dikarenakan pemudik lebih memilih ke arah lurus untuk lewat di eksit tol Taman Martani Kalasan Sleman. Secara umum, ada puluhan ribu kendaraan mulai merangsek masuk ke wilayah DIY via pintu Tempel Kaliworo dan pintu Prambanan. Kendaraan yang masuk ke DIY lewat pintu Tempel Kaliworo jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan yang masuk lewat pintu Prambanan. Nah, sedulur, di kesempatan kali ini kita akan melihat situasi terkini arus lalu lintas jalan tol Jogja Solo, ruas Prambanan Taman Martani di Simpang Susun Prambanan dan Jembatan Kaliworo. Oke, langsung saja ya, tonton video ini sampai selesai. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, ketemu lagi di channel KK TV. Di kesempatan kali ini saya berada di Jogonalan, tepatnya di Simpang Susun Prambanan dan samping Kaliworo sedulur. Nah, ini tepat pada tanggal 27 Maret 2025, H-3 ya sedulur ya, menjelang Lebaran 2025 sedulur. Kondisi terkini di jalur yang menuju ke Purwomartani, dari Prambanan ke Purwomartani sedulur. Nih tadi sudah banyak sekali kendaraan yang plat luar kota ya, jadi plat B, plat H itu sudah banyak sekali yang masuk di jalur Prambanan Purwomartani ini sedulur. Nah, ini kondisi pada sore hari pukul 15 lebih 18 menit ya sedulur. Jadi jam 3 sore ini, jam 3 lebih 18 ini sedulur. Kendaraan banyak yang masuk dari tol Trans Jawa langsung lurus mengarah ke eksit tol Taman Martani Kalasan Sleman. Di atas sana itu adalah Simpang Susun Prambanan ya sedulur ya. Nah, ini jadi melintasi jembatan Kaliworo ini. Nah, ini jembatannya sedulur ya. Ini saya berdiri di lokasi yang nantinya akan dijadikan jalur untuk mengarah ke eksit tol Manisrenggo ya, dari arah Jogja. Itu ada abutmen yang belum terpasang girder, nanti mengarah ke sini terkoneksi ke eksit tol Manisrenggo yang belum tersambung sedulur. Nah, situasi di sore hari ini kendaraannya mulai meningkat ya, volume kendaraan semakin banyak yang menuju ke wilayah Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta ya sedulur. Jadi sama seperti yang kemarin saya liputan di eksit tol Taman Martani, kondisinya situasinya untuk kendaraan yang masuk ke Yogyakarta semakin sore semakin ramai sedulur. Nah, ini ya, jadi yang di atas itu adalah jembatan Simpang Susun Prambanan. Itu jembatannya sedulur. Nah, itu plat R malah itu. Plat R ke Purwokerto itu mungkin sedulur. Nah, yang kondisi proyek jalan tol Jogja Solo sendiri sementara dihentikan ya. Jadi tidak ada pengerjaan. Nih alat-alat berat terparkir di jalur yang mengarah ke eksit tol Manisrenggo. Dari sini nanti ke sana itu masih terputus mengarah ke eksit tol Manisrenggo, dan yang atas sana mengarah ke gerbang tol Prambanan atau eksit tol Prambanan di Somopuro, Jogonalan, Klaten. Dan sekali lagi saya informasikan ya sedulur, kemarin sebenarnya sering saya infokan, tapi mungkin yang baru bergabung di channel KK TV ini. Jadi untuk jalur
atau ruas Prambanan Purwomartani ini hanya dibuka selama jam 5 sore ya, dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Jadi ini menandakan jalan tol Jogja Solo memang sangat dinanti-nanti dan bermanfaat ya. Apalagi nanti pembangunannya kalau sudah sampai Jogja, wah itu bermanfaat sekali sedulur. Nah, ini sudah ada pemudik dari mana itu? Plat B dari Jakarta. Plat B tidak hanya Jakarta sih, tapi platnya sudah plat luar kota. Jadi sudah didominasi plat luar kota ya, luar daerah sedulur. Nah itu nanti tappingnya ada di sana ya sedulur ya, di samping Kaliworo persis. Jadi kalau mau masuk ke exit tol, keluar ke Taman Martani, nanti pengendara wajib melakukan tapping e-money ya, di samping Kaliworo ini sedulur ya, atau lebih tepatnya di dekat dengan Simpang Susun Prambanan. Dan ini masih dibuka secara gratis ya, dari Klaten menuju ke Purwomartani atau exit tol Taman Martani itu hanya diberlakukan sampai jam 5 sore. Nah itu masih gratis dulur. Nah ini ya kondisi terkininya, kendaraan sudah mulai ramai sekali di H-3 ini sedulur ya. Jadi nanti lebarannya hari apa? Minggu atau Senin? Kalau Senin berarti H-3 ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Terus Senin. Nah ini sedulur, udah mulai rame ya. Nah untuk yang melintasi jembatan Kaliworo ini harap berhati-hati ya sedulur. Nah itu kan karena masih sambungan ya, jadi memang masih tahap pembangunan dan bersifat fungsional. Kendaraan untuk kecepatannya dibatasi ya, jadi 40 km per jam. Jadi setiap jembatan masih ada apa namanya, geronjalan, gelombang sedikit ya sedulur ya. Jadi harap berhati-hati. Nah, yang penting pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting sampai rumah ya, mudiknya tetap nyaman, bisa bertemu kembali dengan sanak saudara ya sedulur ya, berkumpul di hari yang istimewa yaitu hari raya Idul Fitri ya sedulur ya. Nah ini kondisi terkini di sekitaran Simpang Susun Prambanan di wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan di area apa namanya, jembatan Kaliworo. Waduh sampai lupa nih sedulur ya, mantap sekali nih. Puluhan ribu kendaraan mulai merangsek masuk ke wilayah DIY via pintu Tempel dan pintu Prambanan. Kendaraan yang masuk ke DIY lewat pintu Tempel yang berada di sebelah barat jembatan Kaliworo jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan yang masuk lewat pintu Prambanan. Sebagai informasi, sejak pukul 1 pagi hingga pukul 4 sore, total ada 21.381 kendaraan yang masuk ke wilayah DIY lewat pintu Prambanan. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan yang melintas via pintu Tempel yang mencapai 30.446 kendaraan dari pukul 1 pagi hingga jam 4 sore. Jumlah kendaraan yang lebih sedikit di pintu Prambanan diperkirakan terjadi lantaran sejumlah kendaraan yang masuk DIY via jalur fungsional tol Jogja Solo segmen Prambanan Taman Martani yang keluar di exit tol Taman Martani. Selain itu, dipasangnya sejumlah rambu-rambu menuju jalur alternatif diduga juga membuat arus kendaraan masuk DIY terpecah dan tidak terfokus di pintu Prambanan.
Inilah situasi terkini arus lalu lintas di Simpang Susun Prambanan. Dari pantauan udara terlihat puluhan ribu kendaraan mulai merangsek masuk ke wilayah DIY via eksit tol Taman Martani dan pintu Prambanan. Kendaraan yang masuk ke DIY lewat eksit tol Taman Martani jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan yang masuk pintu Prambanan, sedulur. Nah, ini dia. Jadi banyak yang mengarah lurus ya, karena nantinya keluar langsung di eksit tol Taman Martani Kalasan Sleman dan lebih dekat dengan Jogja ya sedulur, apalagi ke jalur-jalur alternatif seperti ke Magelang, Cangkringan, Pakem dan juga Kalasan. Dengan pergerakan kendaraan yang terjadi saat ini, kemungkinan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau 29 Maret 2025. Oke sedulur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mama.